Hai Scorpio, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan tarot mengenai cinta, asmara, love relationship untuk bulan Januari 2021 ya. Scorpio Sun, Moon Rising, Venus, semua yang aku identifikasikan sebagai Scorpio. Untuk pembacaan lain, kadang-kadang ada yang nanya gitu ya, selain cinta-cinta itu biasanya banyak aku obrolin tuh di tarot mingguan. Jadi kalau kalian belum subscribe, jangan lupa di-subscribe, dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kalau aku update video gitu ya, naikin video, kamu dapat pemberitahuan karena aku setiap minggu ada naikin 2 kali ya, setiap Senin dan Sabtu itu ada tarot mingguan di hari Senin dan Sabtunya secangkir kopi tarot. Dan sebelum kita mulai ya, aku akan ingatkan bahwa pembacaan ini adalah pembacaan general, bukan personal reading ya, jadi bisa resonate, bisa tidak. Kalau menyangkut orang lain bisa vice versa atau terbolak-balik energinya. Jangan dipaksakan pokoknya ya, kalau kamu nggak sesuai sama readingannya, nggak sesuai sama tarot readernya, please silahkan cari yang sesuai. Dan ambillah yang kalian butuhkan ya, ambil yang kalian butuhkan, kalian perlukan, tinggalin sisanya. Kita akan mulai dari yang single dulu, ini yang sekarang aku mau buka itu untuk yang single, nanti kita akan lanjut ke yang couple ya. Timestamp untuk yang couple ada di bawah, silahkan kalau mau langsung mengakses pembacaan tarot untuk kalian. Maaf ya kalau agak telat bulan ini, aku minggu ini baru mulai lagi segala aktivitasnya. Oke, mari kita lihat ada apa dengan cinta untuk Scorpio. Scorpio single untuk bulan ini ya. Kita punya Eight of Pentacles. Yang aku lihat sih mungkin bulan ini tuh dalam masalah emosi tuh kamu agak kurang stabil ya, dan sebenarnya kamu lagi work on it gitu, lagi berusaha untuk bisa tenang, untuk bisa berpikir juga dengan tenang. Tetapi aku lihat mungkin dikarenakan adanya konflik-konflik, yang pastinya konflik eh, itu bisa antara dua gitu ya. Bisa antara kamu dengan orang lain, bisa ini adalah konflik di dalam diri kamu. Tapi kalau yang aku lihat di sini kayaknya rasanya tuh seperti kamu ada konflik dengan seseorang di sini. Dan ya mungkin ada apa ya, cekcok mulut ataupun ada ketidakcocokan dan lain sebagainya. Cuman yang aku lihat di sini ini tuh lumayan mengganggu fokus kamu. Fokus kamu dalam keseharian kamu, fokus kamu dalam pekerjaan gitu ya, kamu jadi susah konsentrasi. Ace of Swords. Iya, kayak ada satu, ini bisa, kalau yang aku lihat ini juga bisa di dalam diri kamu sih, ini konflik ya. Seperti kayak kamu ingin memutuskan mungkin sesuatu, tapi ini masih ada kayak perang batin gitu loh di dalam perasaan kamu. Four of Wands. Iya, masih goyang gitu ya. Bisa jadi ini dengan orang yang sebelumnya ada komitmen dengan kamu. Dan mungkin kamu masih apa ya, masih kayak gini loh. Apakah ini udah selesai atau belum? Apakah ini bisa diteruskan ataukah sudah selesai dan nggak bakal ada kelanjutannya? Hal-hal kayak begini tuh kayak kayak membuat kamu ya punya konflik gitu ya. Nanti kalau gue udah move on dengan hidup gue, taunya dia balik gitu loh. Nanti gimana? Sedangkan mungkin di dalam hati kamu masih ada mungkin harapan gitu ya dengan seseorang. Tetap mungkin pada saat ini masih ada satu pikiran, masih ada satu harapan, ataupun ini posisinya kebalik. Cuman aku melihat eh, apa ya, untuk memutuskan hal tersebut itu juga kamunya masih bimbang gitu.
Dan bisa jadi dikarenakan masalah-masalah yang ada antara kalian, jadinya mungkin, ya nggak ketemu, terus jadi berantem, terus abis itu jadi nggak ngomongan, dan kamu mikir, "Iya ya, gue tuh sama dia tuh nggak harmonis, nggak cocok, nggak kayak nggak pernah bisa sejalan gitu loh, cara pikir gue, cara pandang gue," gitu loh. Dan mungkin kamu udah mulai capek untuk berusaha ya, udah mulai capek untuk berusaha. Dan kamu mungkin waktunya gue untuk atau mendapatkan lagi, eee, keseimbangan gue di dalam hidup gue mulai harus, memulihkan kondisi situasi, memulihkan hati gue, karena yang aku lihat di sini tuh, eee, kamu lagi berusaha untuk, eee, healing. Cuman yang aku lihat ada orang, dan mungkin makanya tadi aku ngomong ini bisa jadi orang yang sudah mungkin baru keluar putus gitu ya, ataupun, ya sudah putus berapa lama, tapi mungkin mereka masih mencoba, atau mungkin masih ada, hal-hal yang belum selesai antara kalian berdua gitu loh, yang menyebabkan mungkin setiap kali lagi ngomong atau lagi apa, kamunya mulai ngerasa terusik dengan, apa ya, dengan keberadaan mereka, dengan cara mereka mungkin, berusaha minta maaf, atau berusaha untuk balik lagi, atau berusaha untuk seperti kayak gini, "Gua kan udah bukan apa-apa lo, gua kan udah nggak ada komitmen sama lo, udahlah," gitu loh, kayaknya begitu. Sedangkan mungkin orang yang dealing sama kamu saat ini, masih masih apa ya, masih belum bisa gitu loh untuk menerima hal ini. King of One. Iya, ada rasa-rasa kayak kesel, marah gitu ya terhadap seseorang. Yang pastinya ya awal-awal mungkin, ada rasa nggak tega, ada rasa nggak enak, ada nggak pengen nyakitin atau menjaga perasaan orang. Tetapi mungkin saat kamu terus-menerus dipojokin, saat kamu terus-menerus disudutin gitu ya, padahal kamu udah, "Ya udahlah emang gue yang salah," gitu ya, tetapi mereka mungkin masih masih apa ya, masih belum menyerah gitu loh. Ini yang membuat kamunya mungkin bisa apa ya, jadi timbul marah, jadi timbul kesel gitu. Sedangkan kamu lagi berusaha untuk bisa tenang, untuk bisa ngedapetin ketenangan itu supaya kamu bisa, eee, menyembuhkan dan memulihkan diri kamu. Six of One. Iya, dan aku lihat mungkin di dalam kehidupan kamu gitu ya, mungkin di dalam pekerjaan, di dalam hubungan kamu juga dengan teman kamu, atau di dalam diri kamu, ataupun di dalam karir finansial kamu, itu ada hal-hal yang terdampak dari masalah asmara dan percintaan ini dikarenakan seseorang yang membuat kamu jadi segala sesuatunya tuh jadi agak berantakan gitu loh. Nah, di sini ya satu yang pastinya harus tegas. Apa yang kamu mau? Sekarang tahu dulu apa maunya kamu. Karena di sini aku lihat kadang-kadang kamu masih goyang gitu loh. Jadinya eh ya maju mundur, dan ini tuh mungkin bikin kamu kesel juga gitu ya dengan situasi ini. Kenapa sih gue nggak bisa tegas? Kenapa sih gue nggak bisa udahlah gitu loh? Atau mengkat hubungan gue sama dia, gue udah nggak mau mikirin lagi, gue udah nggak mau ngomong lagi. Nah, saat misalnya mungkin kebayang gitu ya dengan orang ini, ataupun saat dia telepon masih ada rasa yang gimana, dan ini membuat ya proses kamu di dalam pemulihan ini juga terganggu. Saat kamu nggak tenang, ya kamunya pun dalam bekerja juga jadi nggak fokus. Kamunya pun di dalam diri kamu juga jadi banyak pertentangan-pertentangan. Nah, itu yang bikin mungkin emosi-emosi kamu itu masih masih belum beres gitu loh. Gitu. Karena yang aku lihat di sini, bisa jadi kalian itu berhubungan dengan orang
yang self-center gitu ya. Segala sesuatunya adalah mengenai dia, pintar kayak play victim gitu loh, selalu merasa menjadi korban, selalu merasa menjadi korban, dan hal ini tuh digunain sama orang ini untuk bisa mengontrol gitu loh orang yang sedang dealing sama mereka. Jadi seakan-akan kasihan lah sama mereka, mereka sudah disakiti, mereka sudah diginiin. Jadi kesannya tuh kayak ya ini menyudutkan gitu ya, membuat orang yang satunya tuh seperti kayak orang paling jahat di dunia gitu kan kesannya, dan rasa-rasa saat kita diperlakukan atau dibikin untuk merasa seperti itu pastinya nggak enak gitu ya. Nah ini yang aku lihat adalah, ya kamu harus tahu dulu gitu, keinginan kamu apa? Tujuan kamu mau kemana? Kalau kamu sudah pasti, nah itu harus kamu pertegas. Karena sebelum kamu bisa tegas dan sebelum kamu bisa pasti dengan apa yang kamu pengen, pastinya gampang digoyangin gitu loh, digoyangin, tarik ulur, dikuasai, dikontrol dan segala macam. Nah, ini yang harus kamu cari gitu loh. Di mana hal ini memerlukan ketenangan. Gitu, ya. Oke, Scorpio, ini adalah untuk kalian yang single, kita lanjut ke yang couple-nya. Oke, Scorpio couple, ini adalah readingan untuk kalian bulan Januari 2021 ya. Ada apa dengan cintanya Scorpio? Bulan Januari 2021. Ace of Wands. Sedang tidak bergairah. Knight of Wands. Seven of Wands. Oke, ntar ya, aku buka dulu semuanya. Eight of Wands. Kalau yang aku lihat di sini ya, bisa jadi kalian ini berhubungan dengan ya orang yang belum stabil. Belum stabil, masih belum bisa berkomitmen gitu loh, berkomitmen dengan tidak bisa menjaga komitmen ataupun menghargai, menghormati adanya komitmen. Aku melihat di sini ya orangnya masih meledak-ledak gitu ya, mengikuti apa alurnya aja yang dia pengen, apa yang dia suka, itu yang dia ikutin gitu loh. Dan aku lihat ya dia masih berkelana gitu loh, masih dalam tahapnya dia belum lelah berkelana kalau yang aku lihat di sini. Dan aku ngelihat mungkin kamu punya banyak impian dan harapan, keinginan yang ingin kamu wujudkan bersama dengan orang ini. Tapi kalau yang aku lihat di sini, orang ini belum ke arah sana gitu loh. Jadi ya yang dipikirin ya masih dirinya sendiri gitu ya, masih dirinya sendiri, kesenangannya dia sendiri. Dan kamu mungkin mulai mulai lelah ataupun mulai nggak kehilangan harapan gitu ya dengan orang ini. Mulai ngelihat kok kayaknya masa depan hubungan gue ini cuman kayak apa cuman ada di imajinasi gue, apa cuman mimpi doang gitu ya. Dan bisa jadi orang ini tuh pada awal-awal ya hangat-hangatnya banyak janji, dan janjinya mungkin yang membuat kamu tuh bisa percaya gitu loh. Tetapi yang aku lihat orang ini ya mungkin memperlihatkan gitu loh. Kok kayaknya kayak kamu mikir kayak, kok kayaknya dulu apa yang dia omongin sama gue itu jauh dari apa kenyataan yang gue lihat sekarang di dalam diri dia. Sekarang orangnya beda, gue kayak nggak kenal sama orang ini gitu ya. Dan mungkin kamu udah mulai kehilangan gairah gitu ya di dalam hubungan itu, mulai capek mengerti orang ini gitu loh. Karena bisa jadi orang ini sering bikin kamu marah, sering bikin kamu kesel gitu kan.
Four of Wands, ya banyak suka konflik yang aku lihat di sini dan orangnya kalau yang aku lihat sih, tetapi ini bisa kamu loh, ya. Karena ini bisa terbolak-balik energinya. Iya, belum stabil dengan atau belum pasti, belum solid, belum berpikir untuk bisa menikah, untuk mau misalnya punya anak, membangun keluarga dan lain sebagainya. Ini buat kamu mungkin ini belum masuk ke dalam pernikahan. Tetapi kalau buat kamu yang udah dalam pernikahan, kalau yang aku lihat, eee, ya ini ada banyak konflik gitu loh. Kalau yang aku lihat ini banyak konflik. Buat kamu yang belum sampai ke pernikahan, aku lihat bisa jadi kamu itu kayak di apa ya, kayak ngerasanya dipaksa untuk cepet-cepet gitu loh. Kayak mungkin kamu berhubungan dengan orang juga yang memburu-buru kamu gitu loh, memburu-buru kamu, "Ayo cepetan kita nikah, cepetan kita ini, cepetan kita itu." Padahal mungkin kamunya sendiri belum siap mental, belum siap materi juga, finansial juga belum siap, diri kamu belum siap dan lain sebagainya. Tetapi bisa jadi, ya salah satu orang tuh udah ngebet mau nikah gitu loh, ngebet mau nikah, mau punya anak, mau berkeluarga dan lain sebagainya. Sedangkan hal itu tidak semudah itu Ferguson gitu kan ya. Nah, kamu mungkin bukan orang yang, ya tapi mana adalah orang yang suka diburu-buru, orang yang suka dipaksa-paksa gitu kan ya, apalagi terlebih lagi kalau belum siap, gitu. Kalau belum siap. Page of Pentacles. Eight of Cups. Dan kadang-kadang kalau orang ya ngerasa apa ya, ditekan gitu ya, ngerasain pressure di dalam satu hubungan dan mungkin merasa sulit ya untuk gue bisa ngertiin, bisa bikin pasangan gue tuh ngerti karena apa yang gue omong selalu dibabat gitu ya atau enggak pakai emosi gitu ya. Karena aku lihat di sini, ini ada satu orang yang emosinya meledak-ledak. Kalau diomongin sedikit, dia misalnya ngomong yang satu ngomong 5 kata, dia ngomong 1000 kata gitu. Dia ngomong 10 kata, dia ngomong berapa ribu kata. Jadi nggak mau kalah, marah duluan gitu ya, emosi duluan dan suka maksa. Kalau yang aku lihat tuh rasanya gitu, suka memaksakan kehendaknya dia, suka memaksakan apa yang dia inginkan. Sedangkan kalau aku lihat, si yang satunya lagi itu pengen apa ya, jalanin aja dulu yang rileks, yang santai gitu. Dan kadang-kadang di saat seseorang ngerasa gitu ya, untuk mengikuti kemauan pasangannya dan dia merasa, "Gua nggak bisa ngomong sama orang ini." Dan nggak bisa membuat orang ini memahami kalau gue itu nggak bisa ngasih apapun yang dia pengen. Gue ada keterbatasan. Nah, kalau yang aku lihat di sini ada satu ketidaksiapan kamu. Dan kadang-kadang di saat hal tersebut terjadi, orang itu mencelat, pergi. Dan kadang-kadang orang yang ditinggalin gitu ya, misalnya ini terjadi salah satu orang kayak ngambil jarak gitu ya, ataupun pergi tanpa kabar. Kadang-kadang si orang yang suka marah-marah ini mempertanyakan ataupun nggak terima, kenapa sih ghosting? Memang salah tetap. Cuman mungkin beberapa kali dicoba untuk dikasih tahu gitu ya. Cuman dianya tidak mau dengar-dengar. Dan kadang-kadang orang untuk menghindari konflik, untuk menghindari pertengkaran, untuk menghindari orang yang marah-marah terus ke dia, dia akhirnya kabur gitu loh. Kalau yang aku lihat ini bisa jadi salah satu orang nih kayak menjauh gitu loh. Menjauh mungkin rasanya tuh seperti menghindari ataupun nggak mau diajak ngomong gitu ya. Karena yang aku lihat di sini eh ya salah satu orang di dalam hubungan ini tuh menjauh dari orang yang dia dealing saat ini.
Iya, King of Swords dalam keadaan terbalik. Iya, ada masalah dalam komunikasi, bahkan tidak berkomunikasi, bahkan mungkin di blok gitu ya. Tower card ya. Ini ada konflik, dan konfliknya cukup besar kalau aku lihat, yang sampai bikin nggak ngomongan, bikin satu orang itu walking away, marah sekali, dan kamu mengharapkan seandainya bisa ya kita ngobrolin, seandainya bisa ya ya bisa lah di apa ya, didiskusiin gitu loh. Cuman kayaknya mungkin dari apa yang terjadi itu ada hal-hal yang bikin satu orangnya tuh kayak capek capek mungkin susah. Gue ngomong sama dia, dia nggak bakal ngerti, dia nggak bakal ini. Yang ada, kalaupun gue sampai ngomong, gue lagi yang kena gitu loh, rasanya seperti itu. Dan aku lihat juga ini ada, kalau yang aku lihat di sini ya, salah seorang mungkin yang punya masalah dalam bidang keuangan gitu ya, yang juga dia apa ya, punya stres lain, masalah-masalah lain. Nah iyalah, di dalam hidup ini kan kita nggak cuma mikirin cinta sama perasaan sama asmara-asmara aja. Banyak area-area dan sektor-sektor lain yang juga butuh pikiran kita, apa ya, konsentrasi dan fokus kita gitu. Nah yang kalau yang aku lihat gitu. Iya sih, kalau yang aku lihat di sini ya, seandainya bisa apa ya, bisa didiskusiin, bisa apa ya, cari win-win solution gitu loh, sama-sama jalan tengah yang bisa sama-sama mengenakan. Kalau selama dua-duanya itu overly defensive dan berusaha selalu yang satu harus ngikutin, yang satu harus ngikutin gitu ya. Iya susah nemuin solusi itu. Karena ya yang dilihat adalah masalah. Yang dilihat adalah hal-hal yang bikin ya emosi itu ya jadi nggak karu-karuan gitu ya. Gitu. Oke, kita lihat ya. Ini aku bacain, aku kasih tahu yang memang kencang saja, tapi mereka tidak harus jadi itu ya. Kalau yang aku lihat di sini, ini bisa ada fire ya, fire di sini. Ada Aries, Leo, Sagittarius, ada fire tuh kenceng soalnya. Ada Libra, di sini. Taurus, Capricorn, Virgo. Ya, itu yang aku lihat ya. Tapi they don't have to be. Itu yang kenceng aja. Oke? Oke, Scorpio, ini adalah readingan untuk kalian. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.